warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di video kali ini aku akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Bab 18 yang berjudul Kepemimpinan dalam Komunikasi Pembangunan. Kepemimpinan dalam komunikasi pembangunan tidak hanya sekedar memengaruhi orang lain, tetapi merupakan proses memfasilitasi perubahan sosial yang direncanakan melalui komunikasi yang partisipatif dan juga yang inklusif. Pemimpin berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani pemerintah, lembaga, dan masyarakat agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Peran utama pemimpin pembangunan adalah menggerakkan dan melibatkan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung kepada pemimpinnya. Bagaimana cara pemimpin itu mengkomunikasikan tujuannya, manfaatnya, dan proses pembangunannya secara jelas dan relevan, dan juga sesuai dengan konteks lokal. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar hadir, tetapi ikut terlibat dalam perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasi programnya. Karena itu, pemimpin harus membuka ruang dialog yang dimana mendengarkan aspirasi warga serta mendorong kesadaran krisis bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pemimpin juga harus mampu mengelola informasi dan komunikasi. Karena apa? Karena kesalahan dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan resistensi, yang dimana adalah kegagalan suatu program. Oleh sebab itu, pemimpin juga perlu memahami karakteristik sosial maupun budaya masyarakat. Mungkin dengan cara menggunakan media yang tepat, serta membangun komunikasi interpersonal yang berbasis kepercayaan. Karena apa? Karena kepercayaan menjadi pondasi utama agar masyarakat bersedia terlibat aktif dalam pembangunan. Materi ini juga menjelaskan pergeseran paradigma kepemimpinan pembangunan, yang pada awalnya pembangunan didominasikan sebagai model top-down, yang dimana pemimpin menjadi pusat keputusan dan masyarakat hanya sebagai objek. Model ini dinilai kurang efektif. Karena kenapa? Karena seperti mengabaikan konteks lokal dan partisipasi warga. Seperti tidak dianggap. Sebagai responnya, muncul kepemimpinan partisipatif yang dimana menempatkan pemimpin sebagai fasilitator, dialog, dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Selanjutnya, berkembang kepemimpinan kreatif, yaitu kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan seluruh aktor secara setara dalam menciptakan solusi bersama. Di pembahasan yang sudah tadi kita bahas, terdapat 5 elemen-elemen penting atau kunci kepemimpinan komunikasi pembangunan. Apa saja? Yang pertama ada visioning. Apa itu visioning? Visioning adalah kemampuan merumuskan visi perubahan bersama masyarakat. Dan yang kedua ada fasilitasi dialog, yang dimana menciptakan ruang komunikasi yang setara dan yang inklusif. Yang ketiga ada membangun kepercayaan dengan cara melalui transparansi atau konsistensi. Dan yang keempat ada pelibatan masyarakat, yang dimana termasuk kelompok rentan. Jadi perlu sekali masyarakat untuk diajak berdialog, untuk diajak berdiskusi, untuk diajak dalam perencanaannya, prosesnya, evaluasinya, dan itu termasuk ke pelibatan masyarakat. Dan yang kelima atau bisa dibilang yang terakhir adalah advokasi, yang dimana untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan kebijakan masyarakat. Kesimpulan pada pembahasan untuk kali ini adalah kepemimpinan dalam komunikasi pembangunan adalah kepemimpinan yang humanis, dialogis, dan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan sosial bagi pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian penjelasan pada materi pertemuan 18 yang berjudul Kepemimpinan dalam Komunikasi Pembangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.